Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini sedang mencari materi pelajaran, sedang daring, mencari tips trik soal-soal motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus aktifkan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang diupload oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 5 subtema 3 pembelajaran ke-5. Di pembelajaran kelima ini kita akan mempelajari apa saja? Kita akan mempelajari yang pertama, yaitu menjelaskan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan salah satu jenis karya seni Nusantara. Yang ketiga, kita akan mempelajari bagaimana menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat karya seni Nusantara. Oke, langsung saja check it out. Sahabat sekolah, perhatikan gambar-gambar yang ada di layar tersebut. Pernahkah kamu melihat peristiwa seperti pada gambar? Menurutmu, apakah penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Apa akibat dari peristiwa tersebut terhadap ekosistem di perbukitan tersebut? Apakah jaring-jaring makanan yang ada pada setiap ekosistem tersebut terpengaruh? Lalu tindakan apa yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut dapat dicegah? Nah, yang bisa menjawab silahkan jawab terlebih dahulu di kolom komentar untuk sebagai bahan diskusi atau sharing pengalaman kalian. Oke, kita lanjut. Nah, sahabat sekolah, Udin bersemangat sekembalinya dari kegiatan olahraga. Ia terlihat bugar dan siap dengan kegiatan berikutnya. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara kentongan yang cukup keras berasal dari perkampungan di dekat sekolah. Bunyi kentongan bambu itu menunjukkan ada kebakaran di sekitar situ. Ketika ia hendak keluar halaman sekolah, para guru memintanya untuk tetap berada di sekolah karena kebakaran terjadi jauh dari sekolah. Dari kejauhan, Udin dapat melihat asap mengepul dari bukit dekat perkampungan penduduk. Lalu Udin ingin tahu mengapa kebakaran itu terjadi. Apakah kebakaran tersebut karena ulah manusia atau kebakaran karena kemarau? Apapun penyebabnya, ekosistem di bukit itu pasti mengalami perubahan. Sahabat sekolah, berikut ini kita akan mempelajari tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini, diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Nah, peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana, disebut bencana alam. Bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan dan pembakaran hutan, perburuan hewan hutan yang tidak terkendali, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Kegiatan lain berupa pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lainnya yang mencemari lingkungan.
Penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Demikian halnya dengan perburuan hewan hutan secara sembarangan serta penangkapan berbagai satwa langka dan dilindungi. Tindakan-tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta punahnya beberapa jenis satwa. Kegiatan pertanian intensif yang menginginkan hasil panen dalam jumlah besar pada waktu yang singkat menyebabkan terjadinya pemakaian pupuk buatan secara berlebihan. Sahabat sekolah, pada saat yang sama, pengendalian hama pun dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya. Kedua kegiatan ini akan merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan insektisida buatan yang juga membunuh hewan-hewan selain hama yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan lain manusia yang menimbulkan dampak sangat besar adalah kebiasaan membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan. Nah, kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Tidak hanya itu, berbagai jenis kegiatan manusia dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, bahkan bunyi. Semuanya menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Oke, sahabat sekolah, berdasarkan peta pikiranmu, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Nah, ini ada di buku tematik ya. Oke, kita bahas jawabannya. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem apa saja? Yang pertama adalah pembuangan limbah sembarangan. Kemudian faktor yang kedua adalah kegiatan pertanian. Faktor yang ketiga, pencemaran lingkungan. Faktor yang keempat, pembuatan bangunan. Faktor yang kelima, penggunaan aerosol. Dan faktor yang keenam yaitu penebangan hutan. Nah, sahabat sekolah, kemudian ada pertanyaan soal nomor 2, yaitu mengapa manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem? Jawabannya yaitu karena manusia merupakan unsur yang penting bagi ekosistem, di mana apabila manusia tersebut mampu berbuat bijak terhadap alam, maka kedepannya alam tersebut akan lestari dan berdampak baik terhadap manusia itu sendiri. Namun sebaliknya, bila mana manusia merusak segala ekosistem dan tidak menjaga keseimbangannya, maka lama-kelamaan akan berdampak buruk juga pada kehidupan manusia itu sendiri kelak. Lalu kita lanjut, pertanyaan yang ketiga, apa saja kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Jawabannya adalah itu membuang sampah sembarangan, kemudian membuang limbah ke sungai, danau atau laut, kemudian menangkap ikan menggunakan peledak atau bom. Berikutnya, merusak terumbu karang. Berikutnya, asap kendaraan dan asap pabrik menyebabkan polusi udara. Dan berikutnya, pembakaran atau penebangan hutan secara liar. Nah, itu tadi ya soalnya. Baik, kita lanjut sahabat sekolah. Kita lanjutkan cerita tentang Dayu. Nah, Dayu bangga sekali dengan bukletnya. Ia menghiasi sampul bukletnya dengan berbagai ornamen khas Bali, tempat ia berasal. Ornamen Bali sering digunakan pada berbagai benda seni. Salah satu benda seni yang menggunakan ornamen Bali adalah topeng. Nah, tahukah sahabat sekolah bagaimana cara membuat topeng serta alat dan bahan yang digunakannya? Atau kalian pernah pengalaman membuat topeng? Kita baca terlebih dahulu teks tentang keunikan topeng Nusantara. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang penting. Tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dengan keunikan masing-masing. Misalnya saja, topeng Cirebon. Pementasan tari Cirebon, topeng Cirebon, terdapat salah satu tari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda.
Sesuai dengan karakternya, ada topeng Panji yang mewakili tahap kelahiran, Samba yang mewakili tahap kanak-kanak, Rumyang yang mewakili tahap dewasa, Tumenggung atau Patih yang mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat, serta Rahwana dan Kelana yang mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Nah, sahabat sekolah, tahukah kamu alat dan bahan apa yang diperlukan dalam proses pembuatan topeng Nusantara? Nah, tentu saja bahan utama untuk pembuatan topeng Nusantara adalah kayu. Kayu yang dipakai pun beraneka ragam, seperti kayu mahoni, kayu rambutan, waru, kayu sengon, kayu randu, kembang, pete, dan avokat ya. Lalu, apalagi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan topeng Nusantara? Bersama dengan orang tuamu di rumah atau kelompokmu belajar, identifikasilah kegunaan beberapa alat pembuat topeng berikut ini. Nah, ini apa? Ini adalah pisau tatah dan juga bisa disebut dengan kerok. Kemudian ini ada gergaji. Oke, sahabat sekolah, ternyata sudah selesai materi kita. Nah, sekarang sampai di tugasmu. Tugasmu adalah sebutkan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Oke, kamu jawab soal ini dan Kak Dimas tunggu jawabannya di kolom komentar. Oke, akhirnya selesai sudah video pembelajaran pada hari ini dan bersambung ke video pembelajaran berikutnya ya. Tentunya masih di channel sekolah. Oke, cukup sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat tentunya dalam kamu meraih prestasi dan mimpi besarmu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.